Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa bersama saya, Pendeta Luciana Latokai Supi, Sarjana Teologi, dalam program Tabura Injil. Mari saya mengajak kita untuk sebelum ada di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah di dalam sorga, kami hendak duduk, membaca, mendengarkan, merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Di dalam kelemahan kami mau membawa seluruh kekurangan dan kelemahan itu kepada Tuhan, supaya ternyata di dalam kekurangan, kelemahan kami ya Bapa, kemuliaan, kekuatan Roh-Mu yang kudus memberikan pemahaman, pengertian kepada kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan. Kami dikuatkan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca bagian isi Alkitab ini untuk kita sekalian. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar debola dan batu kristopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikian jawab pembacaan
Alkitab untuk kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan bagian firman Tuhan ini, tetapi terlebih daripada itu, kita mampu untuk melakukan firman ini dalam hidup lewat perkataan dan perbuatan kita. Tema perenungan kita pada saat ini adalah Allah menyediakan keperluan manusia. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, Kejadian 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25 menjelaskan tentang Allah mau menghadirkan manusia di tengah-tengah tempat yang Allah sediakan. Tempat yang Allah sediakan disebutkan sebagai taman. Taman di tengah-tengah Taman Eden. Taman di dalam Eden. Kata taman terkadang kalau kita mendengarkan kata itu berarti dalam pikiran, dalam benaknya kita, berarti itu adalah suatu tempat yang indah, suatu tempat yang nyaman, suatu tempat yang sangat aman sekali. Nah, karena itu kita dapat berpikir bahwa di setiap tempat Allah boleh memberikan kepada kita nikmati adalah tempat yang bukan tempat yang berbahaya, tetapi tempat yang aman, tempat yang indah untuk ditinggali oleh kita sekalian. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, di dalam taman yang disiapkan oleh Allah untuk manusia tinggal, bukan hanya tempat, tetapi ada beberapa keperluan yang Allah siapkan untuk manusia itu nikmati. Kita dapat melihat dari ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25, ini adalah kebutuhan. Kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia. Yang pertama adalah makanan. Di dalam taman itu Allah memberikan berbagai pohon untuk dinikmati atau dimakan oleh manusia. Tetapi yang kemudian juga yang Allah sediakan adalah berkat kekayaan dari tanah, dari aliran sungai, air-air yang mengalir untuk menyuburkan tiap-tiap tanah di mana air itu mengalir. Dan yang ketiga yang paling penting adalah yang Allah siapkan adalah teman hidup. Nah, tempat yang baik, suatu taman dengan 3 kebutuhan pokok manusia. Allah menaruh kita di dalam sebuah tempat yang Allah siapkan tidak dengan hampa atau kosong. Ada menikmati tempat yang Allah berikan, tetapi juga di dalam tempat itu Allah telah menyediakan makanan, Allah menyediakan tanah yang kaya, dan Allah menyediakan teman hidup, sehingga Adam tidak merasa sendiri. Tugas daripada manusia yang Allah tinggalkan ketika Allah memberikan tempat, bahkan 3 kebutuhan pokok ini, Allah hanya memberikan suatu perintah, yaitu mengusahakan, memelihara. Mengusahakan dan memelihara. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, satu tugas ini saja untuk kita kelola, untuk bisa kita baik hidup di dalam tempat yang Allah siapkan. Kita perlu mengelola, memelihara, mengusahakan untuk kita bisa makan baik. Kita juga perlu untuk mengusahakan untuk bisa mengelola tanah, untuk bisa mendapatkan berkat-berkat Allah, berkat kekayaan, bahkan juga berkat-berkat yang lain. Tetapi juga ketika Allah telah memberikan teman hidup kepada kita, maka kita pun juga perlu untuk mengusahakan, memelihara, sehingga berkat ini jangan hilang. Tetapi kita juga dapat menikmati berkat ini. 3 berkat yang sangat penting dalam hidup manusia, yaitu makan, tetapi juga ada berkat kekayaan, dan juga teman hidup. Kalau kita bisa makan enak, tetapi tidak punya teman hidup, sama saja kita menderita. Kita punya teman hidup, tetapi kalau kita miskin dan tidak punya makanan, sama saja tiap-tiap hari kita berkelahi. Karena 2 yang lain tidak ada. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Allah, dan kita mau tunduk pada perintahnya, ketika kita mendapatkan tempat yang Allah berikan kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengerjakan perintah Allah. Hanya satu saja, yaitu mengusahakan, memelihara. Apa yang Bapak Ibu dapat, apa yang pemirsa dapat hari ini, ada makanan,
ada kekayaan, ada teman hidup, peliharalah itu dengan baik. Sehingga di dalam hidup kita, kita pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam kerajaan surga, terkadang sebagai manusia, kami melawan kehendak Tuhan. Ketika Allah ingin menaruh kami di tempat yang Allah siapkan, sediakan, terkadang kami lari jauh untuk tidak mau ada di dalam tempat di mana Allah sediakan. Tetapi juga Tuhan, ketika kami telah mendapatkan tempat yang Allah berikan, kami tidak mau memeliharanya, kami tidak mau mengusahakannya untuk kesejahteraan hidup kami. Kami minta ampun di hadapan Tuhan ketika kami membaca bagian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami tahu, kami belajar dari kisah Adam dan Tuhan, bagaimana Allah menaruh dia di tempat yang baik, tempat yang indah. Kami pun percaya di hari ini ketika kami ada di tempat di mana kami berada, maka kami percaya bahwa disinilah Tuhan menghendaki kami tinggal. Disinilah taman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan dapat makan di tempat ini. Kami akan juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang lain di tempat ini. Bahkan juga teman hidup yang Allah berikan kepada kami saat ini. Kami mau supaya perintah Allah yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk bisa memelihara, untuk bisa mengusahakan kesejahteraan kami itu bisa kami lakukan. Supaya Tuhan, kami rindu untuk hidup bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau mau ada bersama-sama dengan kami sekalian dalam hidup pribadi, keluarga, dan pekerjaan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil yang pada saat ini terus bergumul dalam hidup mereka. Bapa, Engkau melihat keberadaan di tiap-tiap pekerjaan, pelayanan, pergumulan mereka. Tuhan jawab menurut maksud dan kehendak Tuhan sendiri. Ya Allah, di dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan semua orang-orang yang kami kasihi di mana saja mereka berada. Kami percaya bahwa walaupun mata kami tidak saling memandang, bahkan juga kami tidak saling untuk menyapa, tetapi Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah kami di dalam doa ini, Tuhan, kami mau menyampaikan bahwa biarlah Tuhan yang melihat kami, Tuhan memelihara kami di mana saja kami berada dan keluarga-keluarga kami berada. Jaga dan sertai kami ya Bapa. Inilah kami ya Yesus Kristus di dalam doa kami. Kami percaya biarlah semua yang kami doakan, yang kami minta jangan terjadi menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak Tuhan saja boleh terjadi. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.